Total dari 2 kontainer ini 1.200 karung ya. 1 kontainer 600, total 2 kontainer 1.200 karung. Halo Tribuners, kembali lagi bersama aku Nadia di Hype membahas berita terkini yang lagi hype banget. Tribuners, dikatakan saat ini pelaku bisnis impor pakaian bekas sudah dilarang di tanah air. Tribuners, bahkan dikatakan pemerintah sudah menggandeng aparat hukum untuk menindaklanjuti kasus ini. Dikatakan Tribuners, pelaku bisnis barang bekas akan ditindaklanjuti oleh para pemerintah karena hal tersebut membuat industri fashion lokal di tanah air menjadi menurun. Dikatakan Tribuners, pakaian bekas tersebut juga dapat mengganggu kesehatan masyarakat. Well Tribuners, kamu simak dulu berita yang satu ini. Belakangan, isu thrifting atau jual beli pakaian bekas impor menjadi perhatian publik. Bahkan, Presiden Joko Widodo pun mengatakan aktivitas impor pakaian bekas tersebut membuat perkembangan industri dalam negeri terganggu. Oleh karenanya, ia meminta agar bisnis tersebut ditelusuri. Menurut Jokowi, sudah banyak bisnis impor baju bekas yang ditemukan. Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan bisnis pakaian bekas impor ini sulit dihentikan karena para importir melalui jalur-jalur ilegal yang tidak diawasi oleh petugas di lapangan. Zulkifli mengatakan pintu masuk pakaian bekas impor tidak hanya berada di Pulau Jawa, tetapi ditemukan di beberapa pulau seperti Sumatera dan Sulawesi. Oleh karenanya, Kemendak membentuk satuan tugas untuk menggandeng aparat hukum agar upaya lebih optimal. Sedianya pemerintah sudah menerbitkan larangan penjualan baju bekas impor dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor. Menurut pelaksana tugas, Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendak Moga Simatupang, sanksi yang dikenakan bisa berupa denda dan penjara. Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki mengatakan, pihaknya menolak keras masuknya pakaian bekas impor ke tanah air. Ia juga mengajak masyarakat Indonesia untuk mencintai produk dalam negeri. Menurut Teten, terdapat sejumlah hal yang bisa menyebabkan adanya aktivitas thrifting, di antaranya yaitu fenomena supply dan demand. Jika suplai thrifting produk impor dapat dihentikan, maka nantinya juga akan berpengaruh kepada kondisi pasar. Kemudian, produk dalam negeri pun dapat mengisinya. Ekonomi dunia dianggap melambat, membuat adanya impor barang bekas menjadi sebuah tantangan tambahan bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia. Selain menjadi tantangan untuk pelaku UMKM, thrifting pakaian impor juga dapat menciptakan masalah lingkungan yang serius hingga membuat negara merugi. Pasalnya, barang impor ilegal itu tidak membayar bea dan cukai. Nah, Tribuners, dikatakan adanya bisnis barang bekas tersebut membuat negara rugi. Hal tersebut dikarenakan pakaian bekas tersebut tidak membayar bea dan cukai. Dikatakan juga Tribuners, bisnis barang bekas tersebut membuat masyarakat dapat terganggu kesehatannya, terutama untuk kulit kamu Tribuners. Hal tersebut dikarenakan Tribuners, biasanya dalam pakaian bekas tersebut ada jamurnya. Dan juga dikatakan oleh pemerintah, kita tidak tahu Tribuners siapa yang sudah menggunakan pakaian tersebut. Namun Tribuners, kalau kamu punya tanggapan mengenai hal ini, kamu boleh tanggapi di kolom komentar.